Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak senantiasa diberi Allah kesehatan dan tentunya tetap semangat dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Baik anak-anak, marilah pada pagi hari ini kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Harapan kita semoga hari ini kita diberi Allah kemudahan dan tentunya ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Husna akan menjelaskan tentang tema 5, subtema 1 sampai 3. Pelajaran SBDP. Baik anak-anak, berikutnya Bu Husna akan menjelaskan tentang reklame. Anak-anak masih ingatkah reklame yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kelas 6 pada tema 4 kemarin? Ya, pada saat itu para guru kelas 6 sudah menampilkan shooting outdoor tentang reklame. Sejenak Bu Husna akan mengingatkan kembali kepada kalian apa reklame itu. Reklame merupakan suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Intinya, reklame adalah alat untuk menyampaikan informasi yang kemudian dipromosikan, sehingga banyak orang yang tertarik tahu tentang apa yang kita inginkan dan tertarik untuk membeli produk kita atau apa yang kita inginkan. Itulah disebut reklame. Berikutnya anak-anak, jenis-jenis reklame. Jenis-jenis reklame ini ada 10. Yang pertama adalah iklan. Apa iklan itu? Iklan merupakan jenis reklame singkat yang bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, baik tulisan maupun gambar, pada media cetak atau elektronik. Kalau biasanya di TV itu ada iklan, berarti itu merupakan media elektronik. Kalau cetak misalkan iklan yang kita temui di majalah atau di koran. Nanti contoh-contoh jenis reklame ini akan Bu Husna tampilkan setelah menjelaskan jenis-jenis reklame ini ya. Berikutnya spanduk. Spanduk merupakan reklame yang memuat informasi komersial maupun non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Berikutnya brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen. Anak-anak, biasanya brosur ini bisa kita jumpai kalau kita mau mendaftarkan diri ya. Misalkan besok kita mau mondok atau melanjutkan sekolah di tingkat pertama SMP atau MTS. Biar kita bisa tertarik dengan sekolah atau pondok yang kita tuju. Ayo, mulai sekarang kita cari brosur di tempat-tempat pendidikan sekolah yang ingin kita yang ingin kita cari ilmu di dalamnya ya, yang kita inginkan. Berikutnya anak-anak, embalase. Embalase merupakan jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan dan informasi tentang produk tersebut. Biasanya embalase ini kita jumpai di cover-cover makanan ya. Nanti lebih jelasnya Bu Husna akan memberi contoh.
Berikutnya adalah poster. Poster merupakan jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat umum yang strategis. Poster ini sudah Bu Husna jelaskan dulu ya pada pembelajaran bahasa Indonesia tema 1 anak-anak ya. Jadi poster itu adalah ajakan biar kita tertarik. Biasanya poster ini ditulis di kertas ya. Maaf di situ Bu Husna belum menampilkan nomor 5 ya, maaf. Kemudian baleho anak-anak. Baleho nomor 6 ya. Baleho merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat yang bersifat semi permanen. Biasanya baleho bisa kita lihat di pinggir-pinggir jalan. Berikutnya nomor 7 anak-anak ya, billboard. Apa billboard itu? Billboard merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Billboard ini biasanya bisa kita jumpai ya di depan-depan toko itu nak ya, di atas dinding ya, biasanya dinding, kemudian ada papan ya, papan tulisan anak-anak ya, beda dengan baliho. Kalau baliho itu biasanya di kain, kalau billboard itu di papan, tulisan di papan. Berikutnya banner. Banner merupakan jenis reklame dengan bentuk kotak ya. Potret biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MMT yang ditempatkan di tempat toko atau instansi yang menggunakan penyangga. Kalau banner ini biasanya lebih kecil anak-anak ya daripada billboard. Berikutnya anak-anak leaflet. Apa leaflet itu? Leaflet merupakan jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang bisa dilipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Ini bisa ditekuk-tekuk anak-anak ya. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil. Biasanya leaflet ini sering kita jumpai kalau kita masuk ke dalam bank, itu ada lembaran kecil yang dilipat-lipat. Berikutnya anak-anak kalender. Kalender juga merupakan jenis reklame. Kenapa? Karena biasanya kalender itu anak-anak ada atau ditempeli promosi-promosi barang yang diinginkan si pembuat kalender. Ya, poster sudah anak-anak ya. Berikutnya. Nah, berikut Bu Husna akan menjelaskan contoh gambar reklame. Nomor 1 anak-anak, iklan. Ada iklan yang iklan baris. Ya, biasanya kita jumpai di koran ya anak-anak ya. Kemudian ada iklan kotak. Ya, seperti itu contohnya. Ini juga sering kita jumpai di majalah atau di koran. Kemudian contoh embalase. Embalase ini adalah gambar di depan produk ya. Nah, biar orang-orang menarik apa yang mau dibeli. Berikutnya anak-anak, contoh gambar reklame spanduk. Nah, biasanya spanduk. Contohnya adalah penerimaan mahasiswa baru. Kita jumpai di atas ini ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan ya, lebih besar. Kemudian contoh poster. Ini poster biasanya ditempel di dinding karena menggunakan stiker atau kertas. Brosur anak-anak. Nah, kalau brosur ini biasanya kita jumpai kalau kita masuk di dalam sekolahan, kalau mau daftar sekolah ya, atau di bank itu kalau di dalamnya ada brosur-brosur produk yang akan disampaikan beliau kepada kita. Kemudian contoh billboard. Nah, billboard ini adalah promosi yang ditulis atau digambar di atas papan ya, di papan. Jadi medianya papan.
Nah, ini biasanya kita jumpai di pinggir jalan juga, kemudian di depan toko atau tempat-tempat pendidikan. Contoh gambar reklame berikutnya adalah leaflet. Leaflet ini hampir sama dengan brosur, yaitu promosi di atas kertas yang bisa dilipat-lipat. Berikutnya adalah baliho. Baliho ini anak-anak hampir sama dengan billboard, nak ya. Jadi bedanya kalau baliho ini tidak hanya di papan medianya, tapi kadang di kain ya. Itu. Berikutnya adalah contoh banner. Nah, banner ini adalah tulisan ya. Biasanya di dalam pertokoan atau di dalam bank kalau kita masuk bank atau di dalam di kantor-kantor pendidikan ada seperti itu. Berikutnya adalah kalender. Seperti yang dimaksud Bu Sina tadi, kalender ini ada sisipan promosi ya. Di atas kalender itu ada toko Fatima atau toko-toko yang lain yang ingin mempromosikan barang atau produk yang dijual. Nah, berikutnya anak-anak kita belajar tentang logo. Apa logo itu? Logo merupakan tanda atau lambing ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain ya. Berikutnya fungsi logo sebagai sarana untuk apa ya? Sebagai sarana identifikasi atau branding. Maksudnya adalah anak-anak sebagai identifikasi atau branding ini penjelas. Jadi kalau ada logo, jadi kita lebih jelas apa yang mau kita inginkan. Misalkan logo sekolah, oh logonya madrasah itu seperti ini. Nah, itu jadi sedikit banyak kesan-kesan agar orang-orang ikut atau mengikuti apa yang diinginkan oleh si perusahaan atau lembaga pendidikan. Berikutnya, fungsinya logo sebagai sarana informasi, pengendali dan pengontrol. Jadi, di dalam logo itu nanti ada informasi yang diinginkan si pembuat logo, kemudian sebagai pengontrol. Jadi informasinya tidak lebih dari apa yang diinginkan. Berikutnya, pada logo itu ya anak-anak juga ada sarana untuk motivasi. Dorongan agar orang-orang mengikuti apa yang diinginkan oleh si pembuat logo. Berikutnya, logo juga sebagai sarana pengatur emosi. Maksudnya apa? Di dalam logo itu anak-anak pesan-pesan itu sudah sangat tertata. Jadi tidak bisa dimasuki pesan selain yang diinginkan si pembuat logo. Jadi emosi atau keinginan orang lain bisa tertata rapi di dalam logo itu. Tidak semua kesan yang diinginkan kecuali apa yang diinginkan oleh si pembuat logo anak-anak ya. Berikutnya, logo sebagai sarana presentasi dan promosi. Maaf, itu kurang P-nya ya, promosi maksudnya. Jadi, di dalam logo itu ada promosi-promosi yang disampaikan oleh si pembuat logo, baik itu perusahaan atau pelayan pendidikan. Jadi, promosi itulah yang nanti bisa kita baca, anak-anak ya. Berikutnya adalah ciri-ciri logo. Apakah ciri-ciri logo itu? Satu, ciri-ciri logo sederhana. Jadi gambarnya sederhana, mudah dipaham oleh orang lain. Berikutnya, mudah diingat. Jadi kalau membuat logo anak-anak, misalkan besok anak-anak punya uang banyak, kemudian ingin membuat sekolahan, ya, anak-anak membuat logo, sekolah harus ada logonya loh ya. Nah, buatlah logo yang mudah diingat, sederhana tapi mudah diingat. Dapat diaplikasikan pada berbagai media. Lah logo ini nanti bisa diaplikasikan di media cetak atau media elektronik. Pokoknya yang mudah-mudah lah yang buat logo ya. Berikutnya, logo harus tahan lama. Jadi kalau membuat logo yang tidak sekarang membuat logo seperti ini, besoknya dirubah, nggak boleh. Harus
Kalau kita membuat pendidikan, ya lembaga pendidikan, buatlah logo yang sampai kapanpun logonya tidak bisa dirubah, tetap itu saja, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, berikutnya logo harus sesuai dengan filosofi atau tujuan. Tujuan si pembuat logo, tujuannya apa? Ya, jadi tidak mudah ya membuat logo. Nah, logo semua pendidikan, semua perusahaan pasti mempunyai logo dengan tujuan tertentu sesuai keinginan yang membuat logo. Kemudian anak-anak, logo memiliki warna, font, dan desain yang tepat. Jadi logo itu warnanya harus sesuai loh ya. Kemudian font atau bentuk huruf itu harus disesuaikan juga. Yang sederhana tapi mudah diingat dan sangat mengesankan. Desainnya pun harus ditata dengan rapi. Berikutnya anak-anak, ini ada contoh logo ya. Contoh logo yang sekarang kita pelajari adalah tentang ASEAN ya. Silakan dilihat, itu hanya ada warna sebanyak 4 ya. Nah, ASEAN ada warna merah, artinya melambangkan keberanian dan dinamika. ASEAN berani untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan anggota ASEAN. Kemudian ada warna biru anak-anak ya. Biru melambangkan perdamaian dan kemantapan antar anggota ASEAN. Berikutnya kuning merupakan melambangkan kemakmuran anggota ASEAN. Kemudian putih melambangkan kesucian. Jadi logo ini sudah dimusyawarahkan anak-anak antar anggota ASEAN. Dan ini yang sudah disepakati. Sampai kapanpun logo ASEAN ini tidak boleh berubah dan pasti seperti itu. Sesuai dengan keterangan Bu Husna tadi harus tahan lama ya. Nah, berikutnya ini contoh logo Tut Wuri Handayani. Anak-anak ya. Yang biasanya kita kan sekolah ya, yang biasanya ada di dasi kita. Ini contoh logo Tut Wuri Handayani, pendidikan di negara kita. Itu ada 5 maksud dari logo itu. Yang nomor 1 yaitu bidang segi 5 anak ya. Itu kan segi 5 ya. Berwarna biru yang bersifat apa anak-anak? Nah, maknanya apa? Maknanya adalah pendidikan Indonesia itu adalah pendidikan yang jujur, kemudian ada ketenangan, kesetiaan, kehandalan, keharmonisan, kesabaran, dan kepekaan. Berikutnya ada tulisan Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya ya. Itu sudah yang telah dicanangkan oleh pahlawan pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Pencantuman semboyan untuk pendidikan ini oleh Ki Hajar Dewantara, anak-anak ya. Berikutnya nomor 3, anak-anak. Nomor 3, Garuda dengan belonceng berapi. Di dadanya menggambarkan sifat berani. Itu ada api warna kuning anak-anak ya. Itu melambangkan sifat berani, mandiri, dinamis, gagah, perkasa, dan penuh semangat. Berikutnya nomor 4 itu ada gambar buku. Buku merupakan kiasan sumber ilmu pengetahuan sebagai kekuatan menjalani kehidupan. Makanya anak-anak harus lebih semangat karena logo pendidikan Indonesia itu sudah ada bukunya ya. Jadi buku itu adalah lambang bahwasanya kita harus tetap belajar. Ya, itu. Berikutnya adalah nomor 5, ada buku berwarna putih yang artinya kesucian, kemudian merupakan keikhlasan, anak-anak ya. Nah, setelah kita belajar tentang reklame, kemudian logo, sekarang kita belajar tentang poster. Sebagaimana yang disampaikan Bu Husna tadi, poster ini sudah pernah saya sampaikan juga. Nah, sedikit penjelasan poster itu apa ya? Poster merupakan media aplikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai.
Berikutnya, ciri-ciri poster. Yang pertama, poster itu ditulis di media kertas atau kain, anak-anak ya. Berikutnya, ditempel. Biasanya ditempel baik menggunakan lem ya atau perekat yang lainnya. Berikutnya, poster. Di dalam poster harus ada perpaduan desain yang menarik, semenarik mungkin baik tulisan ataupun warna. Nah, berikutnya bahasanya poster harus singkat, jelas dan mudah difaham. Nah, di dalam poster harus ada pesan ya, pesan-pesannya itu harus ada gambar-gambarnya. Nah, berikutnya poster harus mudah dibaca. Jadi jangan terlalu panjang tulisannya ya, biar orang-orang yang lewat bisa membaca dengan cepat. Anak-anak, setelah kita belajar tentang ciri-ciri poster, nah berikutnya adalah bagian-bagian poster. Yang pertama, di dalam poster ada headline atau judul utama. Ya, harus ada headline. Judul utamanya itu harus diperbesar anak-anak ya, biar tahu yang mau membaca. Kemudian ada bagian sub headline. Nah, ini adalah informasi tambahan. Ini ada tulisan-tulisan yang sebagai tambahan dari judul utama tersebut. Berikutnya ada body copy, anak-anak ya. Nah, body copy ini merupakan informasi yang lebih rinci. Jadi pertama harus ada judul utama, informasi tambahan, kemudian informasi rinci ini biasanya ditulis agak kecil daripada sub headline. Nah, berikutnya logo, footer atau logo. Di atas kertas, kertas yang biasanya paling atas itu harus ada logo, disertai logo sesuai apa yang telah dijelaskan Bu Sena tadi. Ini merupakan keinginan sendiri dari pembuat poster. Berikutnya, langkah-langkah membuat poster anak-anak. 1. Tentukanlah sasaran dan tujuannya. Tujuannya ke siapa? Sasarannya ke siapa? Ke orang kecil, orang besar, atau untuk umum? Itu harus betul-betul kita pikirkan anak-anak ya, sasarannya itu siapa. Kemudian menentukan letak posisi poster yang tepat. Nah, ketika poster sudah jadi, anak-anak, kita tempelkan di mana? Yang tepat sasaran. Tentunya anak-anak sudah tahu kalau tentang lomba sekolahan berarti taruh di mading ya. Kalau tentang lomba lomba di kampung misalkan, berarti taruhlah di pagar-pagar perkampungan dan lain sebagainya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah membuat rencana perkiraan jumlah poster. Anak-anak kalau membuat poster harus diperkirakan. Diperkirakan berapa jumlah poster yang kita gandakan ya. Disesuaikan dengan tempat yang mau kita tempeli. Berikutnya anak-anak, menentukan desain yang sesuai, potret atau landscape. Jadi posternya itu silakan didesain menggunakan kertas yang potret, yang berdiri tegak atau landscape. Berarti sejajar landscape itu ya. Berikutnya anak-anak, membuat poster juga harus membuat sketsa pada kertas. Artinya harus ada gambar-gambar ya. Jadi kertas itu harus kita sertai gambar-gambar. Sketsa itu hampir sama dengan gambar ya. Gambar-gambar yang menarik. Nah, alhamdulillah untuk langkah-langkah membuat poster sudah paham anak-anak ya. Nah, lanjut terakhir ini. Uji kelayakan poster. Nah, setelah jadi, coba kita lihat kira-kira poster ini sudah layak enggak kita tempelkan ya. Jadi sebelum ditempelkan di tempat yang lain, satu, poster harus dilihat. Kalau kurang baik dan perlu direvisi silakan sebelum ditempel di tempat yang lebih luas. Ya, itu uji kelayakan poster. Alhamdulillah untuk langkah-langkah membuat poster sudah selesai. Berikutnya adalah contoh poster. Yang sekarang lagi ngetren adalah COVID-19, yaitu cara memakai masker yang benar. Nah, itu contohnya. Jadi silakan membuat poster sesuai ini, misalkan anak-anak ya, sesuai yang anak-anak inginkan.
Ini sudah bagus ya, gambarnya kita lihat. Kemudian kita tempelkan di mana? Cocoknya di mana? Oh, ini di dinding-dinding apa itu pos misalkan. Ini sangat cocok. Kemudian poster ini juga cocok kalau kita taruh di mading atau kita taruh di apa? Misalkan di papan-papan bank juga ini sudah cocok nggih. Di mading atau majalah dinding sekolah juga cocok. Itu adalah contoh poster. Nah, anak-anak, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang reklame, kemudian logo dan poster. Tugas untuk kalian adalah silakan mengerjakan evaluasi SBDP tema 5A dan B. Nah, tema 5 ini berarti sub 1, 2, dan 3. Anak-anak ya, silakan dikerjakan. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang disampaikan Bu Husna hari ini manfaat. Cukup sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.